Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat servis abal, jumpa lagi kita ya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, baik sahabat semua. Sudah lama saya tidak upload video ini. Ini di hadapan saya sudah ada ampli BMB ini ya. Ini tipenya DA 3600K ya. Ini ampli BMB BTL ya untuk powernya teman-teman ya. Ini lumayan besar daya outputnya ini, cukup besar lah dibandingkan dengan yang 2000 yang 3000 ya. Baik teman-teman, ini permasalahan ampli BMB, keluhannya dia tidak keluar suara teman-teman ya. Untuk BMB ini untuk indikator tidak ada indikator protek ya, dia sebagai indikator power aja ini ya. Ini kalau dinyalakan dia merah saja ya. Kalau yang BMB 2000 atau DA 1600 itu dia ada merah dan hijau ya. Kalau ini merah saja ini untuk power. Jadi ini kasusnya tidak keluar suara. Untuk kasus tidak keluar suara ini untuk BMB ini ya teman-teman ya, yang perlu kita cek itu pertama itu bagian kontrol ini ya. Kita cek dulu tegangannya, kemudian segala macamnya lah ya, banyak komponennya itu, IC segala macamnya itu kita pastikan dulu kontrolnya, apakah kontrolnya yang rusak atau tidak ya. Kemudian bagian powernya ya, ini setelah saya cek ini sudah bagus teman-teman ya, sudah saya cek ternyata bagian kontrolnya tidak ada masalah, ini tidak ada masalah ya. Ternyata setelah saya cek bagian powernya sebelah sini yang rusak ini. Ini untuk panelnya teman-teman ya. Ini BTL dia ya. BTL itu apa ya istilahnya ya? Dua ampli dijadikan satu untuk kirinya gitu. Untuk kanannya juga begitu ya. Seperti ini ya. Jadi masalahnya teman-teman terjadi di bagian power ya. Tapi setelah dicek transistornya tidak ada yang rusak ya. Ini transistor panelnya bagus, tidak ada yang gosong, tidak ada kerusakan intinya di bagian panelnya ini, tetapi dia protect gitu ya. Ini untuk relay teman-teman ya, relaynya dua, tapi untuk pengaturan relaynya ini satu saja ya. Makanya dia kalau bermasalah sebelah kiri, sebelah kanan pun ikut bermasalah ya. Artinya dia tidak mengeluarkan suara karena relaynya ini satu kontrolnya gitu ya. Relaynya memang dua, tapi mesin relaynya ini satu gitu. Jadi bermasalah satu sebelah sini pun ikut bermasalah gitu ya. Untuk elko ini ada beberapa biji ini teman-teman ya. Kalau untuk BMB ini elko-nya kecil tapi banyak gitu ya. Ini diodanya ada dua, fuse-nya juga ada dua pasang ini, ada 4. Artinya dia ada dua input ini teman-teman ya. Untuk dari trafonya, tegangan utamanya ini sekitar 35 volt ya. Ini satu ya. Sehingga diodanya itu dua ya. Jadi digabungkan dari output A dengan B ini digabungkan di elko ini nantinya ya. Tapi diodanya itu terpisah gitu teman-teman ya. Jadi masalahnya untuk BMB ini tadi itu sering terjadi juga sih. Kalau kasus di BMB 3600 ini, dia protek sebelah. Setelah saya ukur di outnya, di lilitan ini, di terminal lilitan ini masuk ke relay, itu keluar tegangan sebesar tegangan power supply-nya ya, sebesar tegangan di elko ini gitu. Jadi pantaslah dia tidak akan nyambung relaynya begitu teman-teman ya. Setelah saya cek, ada dua komponen yang rusak tadi. Yang pertama itu resistor ini teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan. Kalau untuk BMB ini ya, kecuali BMB yang lain itu lain lagi ya. Ini BMB 3600. Dia rusaknya bukan karena apa ya, tapi putus karena karatan gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman lihat. Ini nilainya 12 kilo. Ini saya gabung dua, saya seri. Karena tidak ada yang 12K ya, 12 kilo ohm itu tak ada saya punya. Jadi
10 sama 2K ya. Setelah saya dapatkan ini masalahnya, ternyata belum selesai teman-teman ya, masih belum mau nyambung relaynya ini, masih keluar DC di outnya, di sini di coil ini ya, di lilitan ini ke relay masih keluar DC. Setelah saya cek, ternyata ada sebuah kapasitor di sini teman-teman ya. Ini kalau nggak teliti memang susah didapatkan kerusakannya seperti ini teman-teman ya. Di sini nih, ini ada kapasitor keramik, tapi ini saya pasang di sebelah sana ya, di sebalik sana. Ini nilainya 101 ya. Ini short, saya jumpa ini short ya teman-teman ya. Komponen ini yang C ini ya, jarang sekali bermasalah selama saya jadi tukang servis. Baru kali ini ya menemukan C ini yang bermasalah, yang short, sehingga sinyal inputnya untuk ke powernya terganggu ya oleh tegangan DC nya, sehingga keluar tegangan DC di terminal outnya ini. Setelah saya ganti, langsung normal teman-teman ya, karena dia short tadi ya, bukan short ground ya, tapi DC ya, tegangan DC masuk ke yang seharusnya tidak ada DC di situ ya, sehingga kinerja dari transistor inputnya ini terganggu gitu, mengakibatkan keluarnya tegangan DC di outnya. Begitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan, jika tukang servisnya menawarkan untuk diganti mesin baru, sebaiknya nggak usah ya teman-teman ya, dicari dulu tempat servis yang bisa menemukan masalahnya ya. Karena kalau kita pasang mesin baru tidak akan seperti aslinya ya teman-teman ya, tidak akan seperti sedia kala lah ya, pasti ada perbedaannya gitu ya. Oke teman-teman, ini saja pengalaman saya memperbaiki ya. Di sini tadi saya ulangi, di sini masalahnya. Ini keramiknya saya pasang di sebelah ya, di belakang sana. Yaitu seperti ini teman-teman, seperti C ini ya. Ini 101 ini. Nggak kelihatan teman-teman ya, yang jelas ini 101 ya, kalau nggak tadi saya lihat. Begitu teman-teman. Ini kalau saya yang nyerpis teman-teman ya, saya usahakan untuk sebisa mungkin dia harus ori ya, tidak ada modifikasi, kecuali memang sudah buntu mau tak mau ya. Tapi kalau yang punyanya mau nunggu agak 2-3-4 hari, kita teliti lagi kerusakannya apa, itu biasanya tidak akan terjadi modifikasi ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan dulu. Sekarang relaynya sudah nyambung. Ini agak potensionya harus diganti ini teman-teman ya. Dengan satu rasa dalam satu cinta, suatu kita bersama dulu, bersama di dalam hati. Teman-teman semua, jika Anda menyervis amplifier ya, kalau kita khawatir amplifier kita ini dijadikan mono gitu, kita cek di volume balan ini ya, di potensio balan ini. Kalau dia kiri kanan bunyinya, artinya dia tidak dijemper, artinya kiri kanan ya, powernya itu bekerja dengan normal gitu ya. Dia ada juga mekanik yang nggak mau ribet ya, bermasalah di bagian sebelah sini misalnya, langsung dijemper gitu, sehingga untuk balannya tidak fungsi, jadi barang itu mono jadi outputnya teman-teman ya. Itu perlu diperhatikan juga teman-teman ya, karena mungkin ada juga lah yang seperti itu ya, tapi kalau untuk saya insya Allah tidak ya. Oke, kita coba lagi. Seumur hidup aku ini yang pertama, pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Oke teman-teman semua,
Sampai di sini saja videonya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.